Melanjutkan perbincangan dengan Mas Toto tadi dan juga Bang Viva. Tadi Mas Toto ini sempat bilang kalau misalnya PAN mengajukan nama Erick Thohir mestinya akan lebih adem gitu Partai Amanat Nasional ini. Tapi kalau kita lihat sendiri nih, apakah akan baik-baik saja hubungan antara Koalisi Indonesia Maju dalam hal ini PAN sendiri mengarungi masa kampanye nantinya setelah ini? Seperti apa strateginya? Iya, jadi tadi sudah saya tegaskan, dari awal anggota Koalisi Indonesia Maju itu diberi hak politik untuk mengajukan nama-nama terbaik yang diprioritaskan untuk menjadi calon wakil presiden. Dari PAN ada Mas Erick Thohir, kemudian dari Golkar ada Pak Erlangga Hartarto, begitu juga dengan partai-partai yang lain. Dalam diskusi, komunikasi, ternyata ada hal yang dinamis, sehingga pada saat itu bukan lagi menjadi kepentingan subjektif masing-masing partai politik, tapi sudah menjadi kepentingan kebutuhan bersama dari Koalisi Indonesia Maju agar tetap solid dan punya orientasi untuk dapat memenangkan Pilpres 2024. Jatuh pilihannya kepada Mas Gibran, karena Mas Gibran itu adalah solusi terbaik yang dapat menjembatani seluruh aspirasi dan kepentingan dari anggota Koalisi Indonesia Maju. Dan sekarang sudah ditetapkan, sudah daftar di KPU, pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, tinggal proses administrasi sudah selesai, besok tes kesehatan, dan kita sudah menjemput adanya episode sejarah dalam Pilpres 2024 nanti akan ada 3 pasangan calon, salah satunya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Proses konsolidasi internal itu sudah jauh telah kita lakukan untuk sosialisasi dan mengaktifkan jaringan partai, dan ini menjadi pertanda bahwa kita menginginkan untuk Pilpres 2024 ini potensi menambah suara, akumulasi dari kekuatan partai-partai politik yang berkoalisi ditambah dengan nilai elektoral capres-cawapres, ditambah dengan gerakan mesin dari relawan, tentunya kalau diakumulasikan akan menjadi semakin besar, dan harapannya tentunya di Pilpres 2024 pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran dapat memenangkan pertandingan ini. Oke, Bang Viva, berarti dipastikan solid ya, karena ini sudah bukan kapasitas subjektif dari parpol-parpol, sudah setuju ketok palu bersama. Tapi ini kan dikatakan sendiri oleh Bang Viva sebagai solusi, tapi banyak orang yang mengkritisi. Mas Toto juga tadi mengkritisi juga nih masalah pemilihan Gibran. Nah, kalau kita melihat pemilihan Gibran ini, kalau kita kritisi, apakah ini sebenarnya ada korelasinya juga sebenarnya Mas Toto antara hubungan dari Ketua Umum PDIP dengan Pak Jokowi sendiri dengan adanya Mas Gibran sekarang di Koalisi Indonesia Maju? Alibi yang dibuat seperti itu. Ketika kita lihat salah satu yang video yang paling sering dibahas ya, dibaca dari monitoring beberapa hari terakhir adalah video terkait dengan misalnya ada gambar Pak Jokowi sedang duduk berhadapan dengan Ibu Mega, seakan-akan lebih dominan Ibu Mega. Lalu kemudian ada juga video pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan, ketika Ibu Mega mengatakan terkait PDI Perjuangan, kasihan deh Pak Jokowi kalau tidak ada PDI Perjuangan. Sebetulnya sambil bercanda kalau kita lihat. Tapi apapun itu, andai kata pun memang ada pendukung Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri misalnya merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, apakah ini tepat untuk dijadikan alibi? Kita harus melihat munculnya kontroversi terkait politik dinasti atau pelanggengan kekuasaan ini kan tidak hanya ketika Mas Gibran sekarang dipilih menjadi cawapres. Kalau kita ingat 2 tahun lalu sudah muncul perpanjangan, 3 periode awalnya. Pak Luhut sendiri orang dekat Pak Jokowi mengatakan itu persetujuan 110 juta big data katanya. Sampai sekarang datanya saya belum pernah lihat. Lalu 3 periode survei menunjukkan 70% lebih masyarakat menolak, muncul ide perpanjangan periode. Alasannya COVID. Padahal COVID-nya waktu itu sudah mulai membaik gitu ya. Tapi kemudian isu itu dimunculkan. Apa sih benang merah dari 3 peristiwa tadi? 3 periode, perpanjangan periode, lalu kemudian Gibran yang anak seorang presiden, ini adalah pelanggengan kekuasaan. Jadi menurut saya lebih tepat kalau kita lihat dalam rangkaian lebih panjang, apa yang terjadi saat ini dengan penempatan Mas Gibran, bukan sebuah ungkapan atau respon dari
gosip mengenai konflik antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, tapi dari awal memang sudah ada upaya pelanggengan kekuasaan, sedang mencari formula yang terbaik, dan pada akhirnya formula ini yang kemudian diambil. Kenapa? Karena kan pengakuannya juga ada. 7 kali Pak Prabowo menawarkan Mas Gibran, bahkan sampai ke ayah dan ibunya, dan ini menjadi simbiosis mutualisme. Pak Prabowo tidak percaya diri hanya dengan dirinya bisa menang karena trauma 2 kali kalah dengan Pak Jokowi, mulai pasang billboard dirinya tidak sendiri tapi bergandengan dengan Pak Jokowi, lalu kemudian berujung klimaksnya pada digandengnya anak dari Pak Jokowi. Kalau mau dispekulasikan misalnya terkait dengan adanya konflik antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, kalau kita lihat rangkaian lebih panjang, jangan-jangan, ini spekulasi, awal kekecewaan bukan pada video-video yang sekarang sudah beredar, tapi terkait dengan penolakan PDI Perjuangan atas nama konstitusi terhadap upaya 3 periode atau perpanjangan periode. Sehingga dianggap partainya menghambat upaya pelanggengan kekuasaan tersebut. Itu kalau berspekulasi terkait dengan isu tersebut. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian formula-formula ini, Mas Toto dan juga Bang Viva. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV. Ada Wakil Ketua Umum DPP PAN yaitu Viva Yoga Mauladi, terima kasih. Dan juga ada Direktur Eksekutif dari Carta Politika Yunarto Wijaya telah hadir di studio Kompas TV.